Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bapak-bapak kami yang kami muliakan, ibu-ibu dan anak-anak muda yang kami sayang, syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat. Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka waktu itu nikmat Allah Ta'ala yang besar ini kita syukuri. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa pada diri kita ada hak. Ada hak diri kita, ada hak jiwa kita. Apa itu hak jiwa kita? Hak jiwa kita adalah kita tazkiyah. Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Ketika kita tidak menyucikan jiwa kita, artinya kita tidak memberikan hak untuk jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jiwa ada hak. Ada hak. Ikhwati fillah, dan di antara hak jiwa kita adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah, malam ini
kajian Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala libur, nggak ada. Makanya saya memberanikan diri untuk membuat kajian malam ini ya. Tapi kalau ada malam ini libur ya. Apabila ada air batalat tayammum. Tayammum tidak sah. Itu dia. Dan kami tadi dari Bangkinang. Dari Bangkinang terus lanjut ke sini insyaallah. Besok pagi Bapak yang masih sehat, kuat ya, tidak ada halangan, masih ada jadwal beliau di Pekanbaru. Ya, pembahasan yang sangat penting, aqidah dan manhaj. Hafizahullah ta'ala. Dan pertemuan kita bersama kita Asyrul Qawaid, 10 kaidah fi tazkiyatin nafs, karya Syekhuna Abdul Razak hafizahullah ta'ala pada bulan yang lalu sudah masuk 45-nya. Alhamdulillah Pak Ahmad, tapi di sini panggilannya Ramadan. Tadi memberikan buku lembaran ini kepada saya. Nah, ini bagus sih. Beliau mau fotokopi majalah As-Sunnah edisi 4 tahun 22 ya. Ya, tahun 2018. Ya. Dan sebenarnya saya sebutkan kemarin, saya yakin ada terjemahan buku ini, kitab ini, cuman saya belum jumpa. Tapi apa yang ada di majalah As-Sunnah ini sudah cukup untuk pegangan bapak-bapak nanti. Dan beliau tadi menyebutkan kepada saya, di situ disebutkan kalau dikopi untuk sekedar dakwah tidak mengapa. Maka silakan diperbanyak ini nanti. Dan kalau bisa dirapih-rapih, dicari fotokopi yang bagus. Ya, ini bagus sih, insyaallah. Ini 10 kaidah ini kita lihat aja kondisinya. Kalau bisa 2 satu kali pertemuan, 5 bulan. Ya. Tapi kalau nggak bisa 2, cuma 1, 10 bulan. Nah, mudah-mudahan yang paling penting kita paham. Mau 2, mau 3 paham. Selesai, insyaallah. Nah, insyaallah nanti silakan Pak. Sekarang baru cuma 3 ya. Nah. Beliau katanya minta izin dulu. Wah, ini luar biasa. Ya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Poin yang ingin saya tegaskan kembali. Ahlus sunnati wal jamaah dan dakwahnya, dakwah di atas manhajus salaf, adalah dakwah yang paling terdepan dalam mendakwahkan penyucian jiwa. Maka untuk itu, kalau ada orang yang mengatakan kalau mau belajar akidah, maka tempatnya di jemaah salafi. Tapi kalau mau belajar tentang politik, belajarnya di organisasi si fulan. Tapi kalau tempatnya untuk penyucian jiwa, tempatnya di jemaah anu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita mesti ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan kepada kita, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Apabila kalian berumur panjang sepeninggalanku, maka kalian akan melihat
perselisihan umat yang banyak, firqah-firqah. Solusinya apa ketika itu? Fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu pegang sunnahku wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin rasyidin, dan sunnah para khalifahku yang mendapat petunjuk. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. At-taqum wahsyahum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, yang paling tinggi ilmunya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan muridnya Nabi SAW seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Sehingga Nabi SAW pun menyebutkan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian satu kurun lagi setelahnya, dan satu kurun lagi setelahnya. Dan Nabi sallallahu dan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di dalam surah An-Nisa ayat 115 menyebutkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Barang siapa menentang Rasulnya setelah nyata bagi mereka petunjuk itu dan mengikuti selain jalannya orang mukmin, dan mukmin yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami biarkan dia kemana dia mengarah, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat. Maka untuk itu, kalau kita ingin belajar imanlah dari para sahabat. Kalau kita ingin belajar akidahlah dari para sahabat. Kalau kita ingin belajar fikih syariah, belajar bab ibadat tersebut dari mereka para sahabat melalui penjelasan para ulama kita. Kalau kita ingin menyucikan jiwa, belajarlah bagaimana ilmu penyucian jiwa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Untuk itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang telah kutinggalkan buat kalian. Maka belajar apapun, belajarlah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingat, sumber kesesatan itu ada dua. Sumber kesesatan itu berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Dalil Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Tetapi banyak firqah-firqah yang mereka juga menerima Quran dan hadis, ya. Namun yang menjadi letak kekeliruan mereka ada pada pemahaman. Untuk itu sumber kesesatan yang kedua adalah keliru dalam pemahaman. Apa yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pemahaman? Tidak rujua ila fahmi salafil ummah, tidak kembali kepada pemahaman garis terbaik umat ini. Untuk itu Pak, ilmu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ambillah dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh Pak?
Ada orang yang katanya ilmunya tinggi. Ya. Saya dulu banyak jumpa tuk dukun. Semoga Allah mengampuni saya, guru dukun saya tidak kurang dari 14 orang. Tapi sekarang tidak ada cara lain selain untuk bertobat selain dari menjelaskan. Ada saya jumpa tuk dukun, dia bilang, kalian ini salat tapi syirik katanya. Takut kalian sama harimau katanya. Tidak mengerti dia bahwa takut kepada binatang bos adalah takut tabi'i. Takut yang tidak tercela dalam agama kita ini. Tapi dia enggak salat. La ilaha illallah. Katanya kita yang tidak salat, yang salat itu syirik, kekeliruan. Mereka juga berdalil dengan dalil Quran. Bahkan saya pernah jumpa tuk dukun. Satu waktu saya berada di rumah salah seorang tuk dukun dulu. Ya. Udah lewat tengah malam kami mengaji 4 mata, saya dan dia saja. Dibilangnya, ini kajiannya kajian mengenal diri. Karena kan syiar yang ada pada mereka, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis, tapi ma'ruf. Barang siapa yang kenal dirinya maka kenallah dia dengan yang lain, dengan Rabbnya. Maka cobalah lihat dirimu katanya. Lihat, pandang, nampak enggak diri kamu itu? Nampak enggak kamu? Bapak kalau pejamkan mata nampak enggak Pak? Wajah Bapak, hidung Bapak, gigi Bapak, ada yang lebar, ada yang runcing, ada yang macam-macam, nampak enggak Pak? Setelah nampak, kata dia, itulah dia hakikat zat Allah Ta'ala, katanya. Setelahnya dia bawakan dalil, sebab laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Logika dia main, mana kita ada yang serupa katanya. Ada tak kita yang serupa Pak? Sama tapi tak serupa. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kekeliruan yang nyata. Memang begitulah Pak, kalau ilmu mengkaji diri. Kalau di daerah kami ini, diri itu ada di posisi lain. Ya. Ada firqah lain yang saya belajar dengannya, diri itu terbagi 3 katanya. Diri terdiri, diri terpari, diri sebenar diri. Diri terdiri ini Adam, katanya tubuh kasar nih. Diri terpari, itu Nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Diri sebenar diri, itulah hakikat diri kita zat Allah Ta'ala. Pakai dalil juga. Dah, nih nggak usah terlalu panjang ya. Tapi begitulah Pak. Kenapa ini saya ceritakan? Kalau kita ingin mendakwahkan masyarakat, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, kalau Allah tidak membukakan hatinya untuk hadir di majelis ilmu atau mendengarkan kajian agama ini, maunya 4 mata. Sebab kadang yang berpemahaman seperti ini Pak, ada dulu datang dari Malaysia ke tempat saya, kena rayu sama abang dia, kena tipulah. Kata abang dia, kalau kamu nak mengaji seperti ini, datang ke Lipat Kain, di sana ada ahlinya. Disebutnya saya. Sampai di sini, sampai di Lipat Kain, waktu itu belum ada pondok ya. Ya, saya buat kajian. Seingat saya waktu itu hampir setiap malam ada kajian. Lalu, atau sudah ada pondok? Ya, sudah ada pondok. Lalu dia tidak mau hadir. Hadir sesekali aja. Tapi dibilangnya mau yang 4 mata. Wah, ini dia.
Maunya yang khusus-khusus. Saya bilang, baiklah kalau gitu kita ngaji 4 rakaat. Maunya gitu ya gitu. Dah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu ya kayak gitulah kadang-kadang ya. Jadi ini saya contohkan bagaimana sebagian orang berpemahami seperti itu. Dah, kalau jumpa yang seperti itu, maka jangan pernah rendahkan manhajus salaf. Generasi salafun salih adalah generasi yang paling suci jiwanya, yang paling dalam ilmunya, yang paling tinggi pengetahuannya tentang Allah dan Rasulnya. Untuk itulah kita diajarkan pula untuk mengikuti generasi terbaik di kalangan umat ini, sehingga ketika Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Thalathatul Usul menyebutkan tentang kewajiban kita adalah menuntut 4 kewajiban kita. Yang pertama adalah ilmu, maka beliau menyebutkan wahwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Baik. Maka Pak, kadang orang seperti itu perlu disiasati. Ada lagi yang datang ke tempat saya mencari tempat guru yang sepemahaman dengan dia, disebutnya namanya. Ya, pemahaman sufi ya. Saya bilang ayah saya ratusan harinya dalam gemblengan ilmu itu. Tapi alhamdulillah sejak ayah saya mengenal ilmu tauhid, ini cara saya. Sejak ayah saya mengenal ilmu tauhid, ayah saya merasakan kenikmatan dan ketinggian ilmu tauhid itu lebih dahsyat. Jadi kadang-kadang dia tidak suka. Kalau langsung bantah itu bid'ah, itu dia tidak masuk. Ketinggian ilmu tauhid jauh lebih tinggi. Baik. Sekarang di lembaran ini, cuma 2. Halaman 24 ini kita masuk kaidah yang pertama. Insyaallah. Kemarin kita sepakat tidak membacakan buku ini, kitab ini detil per detil per lafaznya, kecuali bapak-bapak pegang kitabnya. Tapi kalau sudah ada nanti buku ini, saya minta bacakan ini. Untuk bacakan. Inna tauhida huwa al-ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana. Tauhid adalah tujuan judulnya belum. Al-qaidatul ula, kaidah pertama dalam penyucian jiwa. At-tauhidu aslun ma tazku bihi nufus. Tauhid adalah asal atau pondasi atau dasar yang bisa menyucikan jiwa seseorang. Tanpa tauhid tidak akan pernah dianggap suci jiwa seseorang. Apa contohnya kemarin? Kalau ada kita tengok orang Hindu, orang Buddha khusyuk, dia pakai tasbih besar-besar, kan kita tengok itu kan, itu kotor jiwanya itu. Walaupun lisannya indah didengar, petuahnya mungkin membuat kita terperangah. Atau firqah-firqah yang lain, ketika tauhid tidak ada, maka jiwanya adalah jiwa yang paling kotor. Maka untuk itulah Al-Imam Al-Auza'i senantiasa mewanti-wanti kita, alaika bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Pegang teguhlah oleh kalian prinsip generasi salaf, sekalipun mereka mencela kalian. Wa iyyaka wa ara'ijal, jauhi pendapat-pendapat yang baru. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ini titik poinnya yang ingin saya ambil. Sekalipun mereka menghiasi dengan perkataan yang indah.
indah ucapannya, elok dipandang, nikmat mungkin pula terasa. Bukan tolak ukur ketika tauhid tidak ada. Dan tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita, Pak Bu. Allah Ta'ala tak butuh kita. Allah Ta'ala tak butuh kita. Sehingga sambungan ayat Az-Zariyat 57-nya itu sangat menarik. Kalau baca surah Az-Zariyat ini, Pak, ayat yang ke-56, coba lihat ayat yang setelahnya. Az-Zariyat ayat yang ke-57-nya, ma uridu minhum, kami tidak inginkan dari mereka min rizqi wa ma uridu ayyut'imun, kami tidak butuh rizki dari mereka, kami tidak butuh, kami tidak ingin, tidak mau mereka memberi kami makan. Apa sebab? Allah lanjutkan di ayat yang ke-58, innallaha huwa razzaq, Allah Ta'ala itu maha pemberi rizki. Justru Allah yang memberikan rizki, dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala itu pula zat yang memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh. Jadi Allah tak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Dan ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, ahli tafsir di kalangan para sahabat Nabi menyebutkan bahawa setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya adalah tauhid. Sehingga makna dari ayat yang mulia ini, illa liwahiduni, melainkan untuk mentauhidkan Aku. Dan tauhid ini pula lah yang menjadi dakwah dari seluruh nabi dan rasulnya. Nabi itu terlepas dari khilaf para ulama tentang riwayat ini, ya, 124.000 nabi dan rasul 313 atau 15 rasul. Dakwah mereka semuanya adalah dakwah tauhid seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, sungguh kami telah utus kepada setiap umat itu ada seorang rasul, an ya'budullaha. Apa gunanya ada Allah Ta'ala mengutus mereka tersebut? Agar mereka beribadah kepada Allah, berarti mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Dalam salah satu usul pembahasan taghut ada 5 induk taghut itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian ketika kita memahami bahawa dakwah para nabi itu adalah dakwah tauhid, mungkin enggak kita menyepelekan untuk tidak belajar tauhid? Ya, tidak mungkin. Dan tauhid ini pula pertama kewajiban manusia. Ilmu itu ada 2. Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Tadi ada faedah dari Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizallahu taala tentang ilmu yang fardu ain. Apa saja ilmu yang fardu ain tersebut? Tadi saya buat catatannya.
Kata beliau hafizallahu taala, ilmu yang fardu ain tersebut pertama adalah ilmu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid, ilmu iman. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu fardu ain. Termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang manhaj, prinsip dasar, pemahaman dasar dalam beragama ini. Itu ilmu fardu ain yang pertama. Dan ilmu fardu ain yang kedua, kata beliau, mengetahui apa-apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Ketika kita wajib salat, wajib mempelajari ilmu salat. Ketika kita wajib berpuasa, berzakat, berhaji, maka kita wajib pula mempelajari ilmunya. Dan yang ketiga, ilmu fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan kita, kata beliau. Kalau kita pedagang, maka kita wajib mempelajari ilmu muamalat. Ketika kita menjadi seorang suami, wajib mempelajari ilmu tentang kewajiban-kewajiban suami dan bagaimana syariat mengaturnya. Maka teranglah bahwa yang pertama kali ilmu fardu ain itu adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Ikhwati fillah, ini adalah awal wajibin 'alal insan, kewajiban pertama bagi manusia. Untuk itulah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mengutus Muadz bin Jabal, di sini ada sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal ketika Rasul mengutusnya indama ba'athahu ilal Yaman, ke negeri Yaman. Rasul utus beliau untuk berdakwah di sana. Jadi Rasul itu mengutus para sahabatnya pergi berdakwah. Jadi dakwah tersebut tidak monoton saja. Jadi dakwah itu bergerak. Ketika ilmu sudah ada, sampaikan ilmu tersebut, berdakwah, mencari tempat. Dan tadi saya juga bertanya kepada sahabat Hakim tentang bagaimana kewajiban kita menyampaikan hujjah dakwah kepada laman. Bila pun membawakan ayat Allah yang menyuruh kita, sebagian kita untuk berdakwah, untuk memberikan waliyun qaumahum idza raja'u, memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila mereka pulang. Ikhwati fillah, maka perkataan Rasul kepada Muadz bin Jabal, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab, sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila ay wahidullah ta'ala, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Timbul pertanyaan dan timbul permasalahan ketika ada yang mengatakan awal kita mendakwahi masyarakat awam, maka temanya tema-tema yang bisa melembutkan hati mereka dulu. Jangan yang membuat mereka hiruk pikuk. Nanti kalau langsung pembahasannya tauhid, nanti bisa hiruk pikuk mereka, bisa menolak, bisa menentang. Cuma sekali itu kajian, ya itu namanya kurang memahami bagaimana syumuliyahnya dakwah tauhid tersebut. Penyucian jiwa
adalah tauhid. Tauhid adalah menyucikan jiwa. Sehingga saya berpendapat ketika ada yang mengatakan, yang bertanya bagaimana masa depan dakwah sunnah di negeri ini Ustadz, saya mengatakan masa depan Indonesia berada di atas dakwah sunnah. Karena sunnah itu adalah fitrahnya manusia. Bahkan tadi dalam pertemuan Dai Sadul Hakim menyebutkan, sepanjang pengalaman saya berdakwah, dan cukuplah beliau telah memiliki pengalaman yang demikian besar dan panjang. Kata beliau, tidak saya jumpai masyarakat awam yang masih berada di atas fitrahnya yang menolak dakwah sunnah, dakwah as-salafiyah. Yang sudah rusak-rusak itulah yang menolak dakwah sunnah dan dakwah salafiyah. Kalau yang masih murni, tidak ada yang nolak. Karena berdasarkan fitrah. Tauhid ini ada berdasarkan fitrah. Maka untuk itu, tergantung cara kita masuk ke sini. Bagaimana tahapan-tahapan. Itu saja. Tiba-tiba langsung membatalkan, tiba-tiba langsung mengatakan bahwa datang kepada dukun itu adalah kekufuran tanpa ada muqaddimah. Nah, itu ya mungkin bisa. Ya apalagi kalau yang hadirnya dukun. Nah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, dan ingat. Ini akhir. Kita sholat isya dulu atau gimana? Saya lupa. Azan dulu atau sholat isya dulu? Azan dulu lanjut kajian atau sholat isya? Lanjut kajian ya. Azan dulu terus lanjut kajian lagi. Baik. Azan dulu silakan. Tafadhol. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Baik. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita mesti ingat para ulama kita menjelaskan seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan bahwa ciri-ciri dakwah Ahlussunnah itu ada dua. Satu, berdakwah di atas ilmu. Yang kedua, berdakwah kepada tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Ini jalan, sabili, jalanku. Dan di sini kata para ulama, bukan subuli, tapi sabili mufrad. Apa maknanya? Jalan kebenaran itu adalah satu. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku berprinsip di atasnya dan para sahabatku. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Jazakallah. Ala basiratin, di atas basirah. Jadi dakwah Ahlussunnah adalah dakwah kepada tauhid. Maka kalau ada orang-orang yang mendakwahkan ilmu tentang penyucian jiwa, tapi dakwahnya bukan kepada dakwah tauhid, membuat orang-orang yang katanya suci jiwa tersebut tidak bertauhid, mempersekutukan Allah, tidak mendalami tauhid, maka dakwahnya bukan dakwah di atas manhaj yang hak. Dan begitulah para ulama kita membimbing kita. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Fauzan, coba beritahu engkau, kemungkinan paket itu habis. Jadi data untuk internetnya tidak bisa lanjutnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi tauhid adalah asas. Maka untuk itulah dahulu dakwah kita ini disampaikan oleh guru-guru kita, namanya dakwah tauhid. Kajiannya adalah kajian tauhid. Allahu Akbar. Dan ketika Ahlussunnati wal Jamaah, apapun pembahasannya, apapun kitabnya, senantiasa dia mengarahkan kepada tauhid, senantiasa membawakan kepada tauhid. Allahu Akbar. Ketika mengaji tafsir, maka arahnya adalah tauhid. Ketika mengaji hadis, arah tauhid. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka untuk itulah Mu'adz bin Jabal tugasnya pertama kali mendakwahkan tauhid. Tauhidullah. Bagaimana kita bisa beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang musyrikin yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid dan iman. Apa ancaman Allah terhadap mereka? Ancaman azab, wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
Dalam surah Fussilat ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah menyebutkan, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu syirik. Itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka di hari akhirat adalah orang-orang yang kafir. Dan yu'tuna zakah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tafsirnya adalah hiya tauhid wal iman alladhi bi yazkul qalbu fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyah ma siwa al-haqqi min al-qalbi wa itsbat ilahiyyatil haqqi fil qalbi huwa haqiqatu la ilaha illallah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Makna dari kata zakah di sini adalah tauhid dan iman, yang dengannya hati menjadi suci. Terkandung di dalamnya penaksiran tentang penafian sifat ilahiyah untuk selain Allah dari hatinya, dan menetapkan ilahiyah Allah al-haq di dalam hatinya. Inilah hakikat la ilaha illallah, yang dengannya seseorang menjadi wa hadza aslun ma tasku bihil qulub, dan inilah asal yang menjadikan hati seseorang tersebut menjadi suci. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengancam orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid dan mengotorinya dengan kesyirikan. Ya. Wailul lil musyrikin. Celaka besar bagi orang-orang musyrikin yang tidak menyucikan jiwanya, hatinya. Ya. Dan hakikat la ilaha illallah itu adalah tauhid, menyucikan jiwa dari syirik. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahu, kebanyakan para ahli tafsir di kalangan salaf dan orang-orang setelahnya, hiya tauhid syahadatu an la ilaha illallah, tauhid syahadat la ilaha illallah, wal imanul ladzi bihi yadhkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in, dan iman yang dengannya hati seseorang menjadi bersih, menjadi suci, ia adalah asal untuk setiap perkara penyucian jiwa dan penumbuhan jiwa kita ini. Tauhid. Jadi dengan tauhidlah jiwa kita ini tumbuh berkembang dengan baik. Dengan tauhidlah jiwa kita ini bisa tenang dan tentram. Sekarang pertanyaannya, Pak, tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Hah? Apanya Allah yang diesakan? Wah, ini pertanyaannya lain sedikit. Apanya Allah yang diesakan? Ada lagi yang menyampaikan apa? Makna tauhid itu apa? Tauhid itu apa maknanya? Tauhid itu dasar atau iya. Ada lagi yang lain? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Apa makna mentauhidkan Allah? Makna tauhid adalah menyerahkan hak Allah kepada Allah. Dan hak Allah itu ada 3. Atau mengesahkan Allah pada 3 hal: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat.
Nah, sekarang begini, sudah lama kita duduk mengaji. Kajian kita namanya kajian tauhid. Tapi semakin lama rasanya mengaji bukan semakin suci jiwa, semakin gersang, semakin tidak enak, justru semakin ingin menilai orang aja kerjanya. Orang musyrik itu tak tepat. Di mana-mana duduk cerita orang aja, tidak cerita kita. Itu kalau lewat kita di Suka Makmur itu kuburannya, tengok lagi begitu. Tapi hati dia tidak tenang. Apa yang salah? Yang salah tidak terus talaqi tauhid. Bahkan kalau tidak terus talaqi ini, Pak, bahaya. Sampai dalam at-tauhid awalan ya du'atul Islam, Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala menyebutkan satu ungkapan yang sungguh sangat dalam dan perlu kita renungi. Ada orang yang sudah menisbatkan dirinya juga kepada dakwah salafiyah ini, tetapi ketika datang Mu'tazilah, orang-orang yang memberikan was-was, keraguan dan kerancuan di dalam pemahaman, dia pun jadi ragu dan bimbang. Dan yang paling perlu kita renungi adalah alasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tersebut. Apa alasannya? Karena mereka lam yatalaqqaw aqidatas sahihatan min kulli jawanibiha. Ini kata beliau. Karena mereka tidak bertalaki aqidatas sahihah, akidah yang sahihah, min kulli jawanibiha, dari semua sisi-sisinya. Itu yang jadi masalah. Dan sekarang untuk menuntut ilmu setiap hari, siang, malam, pagi, petang, bisa kita, Pak, duduklah depan TV sunnah, bisa seperti santri kita, dengan penjelasan yang gamblang, belajar. Maka untuk mendapatkan kesucian jiwa, belajar tauhid itu secara utuh. Makanya Syekh Abdul Razak dalam kitabnya yang lain yang berjudul Ma'alimut Tauhid, rambu-rambu tauhid, beliau menyebutkan bagaimana seperti pengantar mempelajari tauhid. Tauhid itu ada pengertiannya, ada pembagiannya, ada hakikatnya. Maka untuk itu hendaklah belajar tentang tauhid rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah itu belajarnya kitabut tauhid. Sungguh sangat banyak sekali rekaman ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Kalau Bapak bertanya, Pak, dari mana saya belajar dan saya bisa mendapatkan akidah sahihah ini? Kalau belakangan ya ada banyak, bisa jumpalah dengan masyayikh dan guru-guru. Dulu awal-awalnya rekaman MP3. Makanya dulu saya sebutkan, alhamdulillah sekarang terus belajar ya. Kalau ada yang bertanya dari mana sanad saya, MP3 gitu aja. Sekarang alhamdulillah terus belajar. Belajar, Pak. Itu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada rekaman CD-nya saya punya yang disyarah oleh Yazid Hafizahullah Ta'ala. Dan banyak lagi ustaz yang lain, Ustaz Abu Haidar. Nanti tengok aja di Roja atau di mana. Dulu saya mendownload kajian itu di Pekanbaru itu, di warnet. Kan saya sering dibawa ayah saya ke Pekanbaru belanja. Masuk dulu saya ke warnet, minta izin sama ayah saya colokin flash disk, saya tinggalkan 2 jam 3 jam nanti siang jemput lagi. Dapatkan kajian Sayyidina Abdul Hakim itu caranya dulu.
Bawa ke lipat kain, dengarkan lipat kain, tak dapat saya mendownloadnya. Pergi saya mengobati abang saya, dia waktu itu sering sakit ke Bangkinang. Masuk saya di depan RSUD Bangkinang ke warnet, colokin plus disk, masuk ke warnet tuh, cari rekaman-rekaman kajian atau PDF. Ya, dengarkan. Kalau dulu saya targetkan sehari itu minimal 5 jam dengarnya. Ya. Dan terus itu. Bahkan ada masanya saya seperti Sa'dul Hakim aja terus dengarkan. Dulu saya tahu Thalathatul Usul. Ustaz Yazid juga punya rekaman, saya masih punya CD-nya. Sekarang masih saya simpan. Saya terasa Pak, lengkap sudah Pak. Maka untuk itu, kalau ngaji, kalau tidak berberhala, bayar. Tidak dapat kita. Maka untuk mempelajari tauhid uluhiyah secara lengkap, Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad rahimahullah taala. Dan untuk mempelajari asma wa sifat adalah pertama kitab Qawaidul Muthla. Carilah rekamannya itu. Ada rekaman Ustaz Hafizahullah taala yang sekarang lihat di channel beliau, ketik saja Qawaidul Muthla. Makanya nanti kalau ada ustaz tanya dulu yang saya cari itu apa kajian tentang ini, temanya apa. Jadi apa yang akan kita pelajari itulah yang harus kita tanya kepada guru-guru kita itu. Tidak semuanya mesti duduk di sini, tidak ditelaah lagi. Kita belajar sendiri di rumah. Kalau kajian cuma sekali sepekan 2 jam, apalah yang dapat 2 jam Pak? Sementara beribadah dan mentauhidkan Allah setiap nafas kita. Jadi harus ada target. Dan untuk memahami asma wa sifat perlu kita memahami fikih asmaul husna. Itu Sa'dullah Taslim punya rekamannya itu. Nah cari Sa'dullah Taslim. Pastikan kita kalau punya mobil tidak keluar dari mobil melainkan kita dengar rekaman. Sehingga dapat kita hari-hari kita ilmu. Hanya tauhid. Jadi tauhid yang 3 itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sempurnakan. Bagaimana tauhid asma wa sifat? Ada berapa sifat Allah? Tapi sifat Allah ada berapa? Sifat Allah ada berapa? 100 ya? Ada berapa kira-kira? Karena ada yang disebut 20 sifat. Saya bilang kalah sama sifat kita. Sifat kita aja kalau dihitung lebih 20. Wah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pengasih dan penyayang enggak? Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 1, data 22 tambahnya tuh. Itu pun setiap sifat Allah itu perlu dalil. Dan setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Sekiranya kita belajar dalam 1 tahun 3 sifat Allah, sekiranya umur kita hari ini sudah berapa? 48 tahun. Misalnya umur kita sekarang 48 tahun. Umur 15 tahun kita balik, artinya 33 tahun sudah kita balik berakal. 33 kali 3 berapa Pak? 99. Sudah selesai kita mempelajari nama dan sifat Allah. 3-nya dalam setahun. Tapi kita entah kemana-mana. Sehingga ketika sholat tidak terasa niat. Allahu Akbar. Ada kawan mengaji juga, saya tengok Allahu Akbar. Payah kali dia menjamkan matanya. Terus beberapa waktu, ya ada saatnya dia bertanya sama saya tentang khusyuk.
Oh begitu rupanya. Sulit kali dia khusyuk itu kalau tidak dipejamkan dia matanya, sulit kali. Makanya sebagian para ulama, saya ingat saya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seperti yang dijelaskan oleh atau yang lainnya. Tetapi Syekh Abu Malik Kamal Said Salim menjelaskan dalam Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah, bahwa memejamkan mata dengan niat mencari kehusyukan adalah bid'ah. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kita memejamkan mata untuk mencari kehusyukan. Justru ketika ada kalajengking atau binatang buas, Nabi lihat binatangnya, Nabi SAW mengetahuinya. Sampai Rasulullah SAW dalam sunnah ini bisa membukakan pintu. Kalau pejam mata nampak tak tu? Tidak mungkin. Maka letak kehusyuan ada di hati. Bagaimana menghadirkan kehusyuan itu? Nih, mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid. Maka mengkaji bersama guru-guru ahlus sunnah, duduk di majlis dakwah as-salafiyah ini adalah menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa, mempelajari tauhid, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasanya Ustaz Arman Halim rahimahullah taala, untuk menciptakan hakikat ubudiyah, bisa duduk bersimpuh di hadapan Allah. Ada bagaimana caranya? Nih, mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid, Pak. Tauhid yang pertama kali. Maka untuk itu, mari sama-sama kita terus mempelajari tauhid ini. Sekarang mudah kita belajar. Mudah. Kami kan belajar juga ya. Dai-dai ini. Gurunya di luar negeri, kita di sini. Ya. Udah mudah sekarang, Zoom. Tadi malam saya belajar lewat Google Meeting. Apa nama itu? Google Meet ya. Nah, itu bisa diskusi dengan guru. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya, syirik itu bahaya. Sampai Nabi SAW menyebutkan syirik itu akhfa min dabibin na'mal. Lebih apa? Lebih halus, lebih tersembunyi dari dabibin na'mal, dari jejaknya semut. Nampak jejak semut apa? Nampak jejak semut? Kalau semut tu lewat di air, terus jalan dia, itu bukan kena air tadi. Tapi kalau dia tak injak air, dia berjalan begitu saja tak nampak. Jejak semut tak nampak kita. Lebih halus dari itu kesyirikan, la ilaha illallah. Dan syirik adalah lawan dari tauhid. Wa kama anna at-tauhid huwa aslun ma tasku bihi nufus wa tadhur, fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisu nufusa wa yaftiku biha, bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Ketika tauhid adalah pondasi pertama yang menyucikan jiwa, menyucikan hati, maka syirik adalah perkara yang teramat dasar, pertama dan utama, merusak, mengotori, menghancurkan jiwa kita, bahkan membatalkan amal kita. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik. Dan khitab ayat ini kan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, sungguh batallah semua amalmu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nabi Muhammad saja, Pak, kalau berbuat syirik batal amalnya, amal kita. Maka untuk itu jangan terjatuh ke dalam kesyirikan. Syirik itu apa? Sedikit lagi, Pak. Belum lagi. Kita jam 8 baru usai. Ya. Belum selesai, sedikit lagi.
Syirik itu apa? Apa syirik itu, Pak? Ini sebentar, mumpung saya ingat, saya berharap beli kitab buku kecil judulnya Tauhid Jalan Kebenaran. Kalau nggak salah saya itu judulnya. Dulu warnanya biru, karya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawan hafizahullah taala. Ya. Di situ beliau sebutkan tentang hakikat tauhid. Apa itu hakikat tauhid? Siapa yang bisa jawab? Nah, tadi pertanyaannya syirik dulu. Kalau ingat nanti hakikat tauhid ya. Hakikat tauhid. Nah, saya sebutkan terakhir. Syirik itu apa, Pak? Hah? Menyekutukan Allah. Betul. Tapi ada makna lain. Memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Apa hak Allah? Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini adalah hak Allah. Kita palingkan kepada yang lain, maka itu adalah kesyirikan. Memalingkan hak Allah untuk selain Allah adalah kesyirikan. Maka untuk itu para ulama juga menyebutkan syirik terbagi tiga. Syirik dalam rububiyah, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah perbuatan selain Allah, atau meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat, ya, menolak mudarat, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan yang lain-lainnya dari rububiyah, perbuatan yang menjadi perbuatan Allah, tapi kita yakini selain Allah yang memberikan, maka syirik dalam rububiyah. Itu syirik yang pertama itu. Kalau tauhid terbagi tiga, maka syirik juga terbagi tiga. Syirik dalam rububiyah. Seperti apa itu? Awak buat rumah makan, dipasang-pasang pula gambar apa? Gambar atok ya. Gambar atok. Pasang itu. La ilaha illallah, benda mati. Bagaimana dia bisa mendatangkan rezeki? Tapi begitulah, Pak. Maka untuk itu dia kalau mendakwahkan, atau begini, di dalam pembahasan tauhid ini, Pak, agar tuntas dalam masalah tauhid, tidak terjatuh kita dalam tauhid rububiyah ini, ada satu kitab yang harus kita pelajari, namanya kitab Kasyfus Syubhat. Kitab menyingkap kerancuan di dalam pemahaman tauhid. Karya Syekh Muhammad rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan rasanya sepanjang perjalanan saya dulu, Pak, semoga Allah mengampuni saya, keyakinan saya sudah sampai kepada ittihadul hulul. Bapak tahu ittihad dan hulul itu? Tidak ada lagi la maujuda illallah, tidak ada lagi yang wujud kecuali Allah. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh, itu ada syubhatnya. Keyakinan kepada azimat itu ada syubhatnya. Syubhat itu apa? Ada pemahaman yang keliru masuk ke otak. Dan yang membuat tuntasnya adalah penjelasan kitab Kasyfus Syubhat. Itu dia. Tapi kata Syekhuna Abdul Razzaq, untuk mempelajari kitab Kasyfus Syubhat setelah Salatul Usul, kitab tauhid, baru Kasyfus Syubhat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu syirik yang pertama, rububiyah. Yang kedua syirik uluhiyah. Yang pertama ini banyak, seingat saya, dalam Ta'liq Aqidah At-Tahawiyah, Syekh Muhammad Nasruddin rahimahullah taala itu menjelaskan bab ini. Dalam ta'liqnya seingat saya. Ya. Jadi syirik dalam rububiyah itu banyak praktek-prakteknya sekarang itu ada juga. Nah, uluhiyah itu memalingkan peribadahan kepada selain Allah. Ibadah itu bukan hanya ibadah zahir,
Kalau ada orang yang salat menghadap kayu besar atau patung, maka itu syirik. Maka demikian juga orang yang menghadapkan hatinya, menyerahkan tawakalnya kepada ajimat, zimat, maka dia juga syirik. Banyak bahkan sampai di kalangan para dai. Dulu Pak, saya pengalaman betul, saya pergi ke Bukit Tinggi pakai peci hitam. Ketika itu di peci hitam sebelah kiri, ke sebelah kanan lupa saya, saya bungkus, saya letakkan keris kecil. Cuman waktu itu saya pergi ke jenjang 40 di Bukit Tinggi atas itu, pergi sholat masjid itu tempat wuduknya bawah, tinggal peci saya itu. Saya tinggalkan waktu wuduk itu, saya tinggalkan. Dibawa sama penjaganya saya ke atas, kehilangan saya. Risau, mana nih? Bahaya itu. Hilang dia. Kalau hilang timbul rasa takut, bahaya. Bahkan ketika pergi Pak, ketika bepergian tertinggal itu ada rasa takut rasanya. Itu buktinya ketergantungan hati kita kepada benda mati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kalian kepada zat, tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, bertawakal kepada zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati. Sedangkan berserah diri kepada benda hidup yang ada mati tak boleh, apalagi kepada benda mati. Bertawakal berserah diri kepada yang hidup akan mati tak boleh, apalagi benda mati. Baik. Ada lagi syirik dalam asma wa sifat. Wah, ini keliru lagi. Dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti Pak, kita perlu mempelajari tentang nawaqidut tauhid, namanya pembatal tauhid. Nah, ini berarti kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus ini pengantar kita untuk terus belajar, dan penyucian jiwa tak cukup di sini. Terus belajar. Masalahnya begini Pak, hari itu 24 jam, sehari semalam itu 24 jam. Tidur kita berapa jam? Biasanya tidur berapa jam Pak? Tidur yang dianjurkan itu tidur apa? Berapa jam? Kata Ustaz Ali Ahmad, tidur Yahudi itu. Mana ada Nabi ngajarkan tidur kita mesti 6-8 jam. Ada kan? Nabi itu sedikit tidurnya Pak. Cuman bedanya dengan kita sedikit saja. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah, itu masalahnya. Jadi belajar menyucikan jiwa. Ustaz dah tua tak ini, terus diulang-ulang. Ustaz kalau dengar kajian itu sejuk hati saya Ustaz. Tapi kalau tak dekat kajian lagi rasanya gersak hati saya Ustaz. Apa caranya itu Ustaz? Dah dapat apa caranya? Apa caranya? Terus dengarkan kajian selesai. Kan kalau dengar kajian sejuk hatinya, kalau tak dengar kajian tak sejuk hatinya. Dengarkan kajian terus. Kan enggak bayar? Dari mana? Rekaman. Handphone sekarang ada. TV sekarang ada, MP3 banyak. Pak, kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan kebenaran, maka diri kita akan menyibukkan kita dengan kebatilan. Pegang itu. Pegang. Makanya rasanya ketika kita terus belajar, terasa nikmat. Kesyirikan, ya. Dan dosa syirik itu Allah tak ampuni kalau mati Pak dalam kesyirikan. Tapi kalau kita masih hidup bertobat, Allah ampuni. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah ada untuk orang-orang yang zalim itu penolong. Dan kezaliman yang paling besar itu apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik
adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Zalim kepada Allah, tidak menyerahkan hak Allah. Dan zalim kepada diri sendiri, menganiaya diri kita. Kelak tempat kita terhina dalam neraka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syirik. Makanya فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الذكاء الكاملة وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dan tauhid ini Pak tidak mesti dalam salat. Ibadah salat 5 kali sehari semalam, tapi tauhid sepanjang waktu, setiap waktu. Makanya mestilah kita sampai belajar tauhid asma wa sifat agar dapat kita memiliki muraqabatullah, ihsan. Kita beribadah kepada Allah dengan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau jika belum sampai, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Mendudukkan itu, pemahaman itu, keyakinan itu adalah dengan mempelajari tauhid asma wa sifat. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ketika tauhid hadir, maka kita akan mendapatkan keamanan dunia dan akhirat. Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Sahabat khawatir mendengarkan ayat ini, karena tidak ada orang yang tidak berzalim. Dan ternyata makna zulm di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang bertauhid itu Pak, dia mendapatkan keamanan. Maka karena hakikat dari tauhid, hakikat dari tauhid itu apa? Hakikat tauhid, seseorang bisa memandang, memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak Allah. Apa ada aman kita Pak? Berangkat dari rumah mulai Rasul ajarkan kita bertauhid bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah. Tawakkaltu 'ala Allah la ilaha quwwata illa billah. Aku berserah diri kepada Allah, bukan kepada benda mati. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Dulu Pak Tuk Dukun ngajari saya, kalau pergi ke rumah tu tengok dulu batang hidung ni, kalau nampak selamat. Kalau tak tengok sini, kalau dah putus ni bahaya tu. Macam-macam. Risau. Nanti kalau pagi nyari rezeki, dicari dulu tengok, hitung hari bulan, langkah rezeki pertemuan maut. Nanti kalau lewat di jalan tua, langkah rezeki pertemuan maut perlu uraian tu. Kalau macam-macam tengok harinya, ya. Kalau lewat di jalan nanti, kalau ular dari arah kiri, dari arah kanan ke kiri ada bahaya lah tu, atau dari kanan ke kiri, dah lupa pula. Alhamdulillah. Bahaya. La ilaha illallah. Tidak ada rasa aman di hati Pak. Tidak ada rasa aman, ya. Tapi orang yang bertauhid, berangkat dari rumahnya tawakalnya kepada Allah, karena Allah sendiri sudah menyebutkan apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Aman, tenang betul. Cuman tauhid ini bukan di sini letaknya. Memang awalnya di sini, tapi turunnya ke sini. Maka tauhid itu salah satu maknanya tasdiqullah, ya, membenarkan Allah. Al-Imam itu tasdiqul jazim, membenarkan Allah dengan pembenaran yang mendalam.
Jadi bukan hadir di sini. Kalau di sini ini semua orang bisa, Pak. Tahu menghadirkan tauhid di dalam hati, Pak. Dan keamanan, rasa aman itu letaknya di hati. Nyaman aja, tenang. Dan orang yang bertauhid adalah orang yang mudah mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan ketika dia mengingat Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka famata akhlasul 'abdi dzullan lillahi wal mahabbah lahu, barang siapa, maka ketika ada orang yang betul-betul mengikhlaskan, hamba yang mengikhlaskan, ya, memurnikan penghinaan dirinya, kecintaannya kepada Allah, maka murnilah amalnya, betul amalnya, suci jiwanya. Tetapi ketika yang masuk ke dalam hatinya adalah kesyirikan, parasit akidah, masuklah ke dalam dirinya kekotoran, dia menyucikan dirinya, maka dirinya tidak akan pernah suci melainkan dengan mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amal. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Murni itu seperti apa? Khalis itu, Pak, seperti susu yang keluar dari tubuh sapi. Dalam tubuh sapi ada darah, ada cairan-cairan lain, tapi ketika diperah, susu murni yang keluar. Dalam diri kita ada banyak hal-hal yang tidak baik, tapi ketika menyerahkan ibadah kepada Allah, kemurnian tauhid yang keluar hanya untuk Allah. Terus kita obati. Ma'al syai'an asyaddu alayhi min niyyati. Tidak ada perkara yang paling berat aku obati daripada perkara niat. Asyaddu min niyyat. Tidak ada perkara yang lebih sulit daripada perkara niat. Maka terus perbarui niat kita, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini terakhir lagi, Syekh Abdul Razak menyebutkan tidak ada penyucian begitu jiwa melainkan dengan mengikhlaskannya, memurnikan jiwa dari kesyirikan. Wala zakata lin nafsi illa bi takhlisiha minasyirki bi jami' anwa'ihi, ya, menyucikan, memurnikan jiwa dari kesyirikan dan segala bentuknya. Wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu tauhida wa yud'ifuhu, ini penting. Dan memurnikan jiwa dari segala sesuatu yang membatalkan tauhid dan yang mengurangi tauhid. Makanya, Pak, ada namanya nawaqidut tauhid dan ada nawaqisut tauhid. Ada pembatal-pembatal tauhid, kesyirikan. Nah, dan ada pula pengurang nilai-nilai tauhid yang ada dalam diri kita. Berarti belajar bab inilah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah berikan kita rezeki untuk umur panjang dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.